Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anita Sari, NPM 1901071010, jurusan Tadris IPS semester 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kondisi alam di Indonesia, baik itu kondisi fisik wilayah maupun flora fauna. Kondisi fisik wilayah. Yang pertama ada keadaan geologi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama di pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan lain sebagainya. Gempa dibagi menjadi dua, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi mengalami pergerakan. Sedangkan gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng dalam perut bumi. Gempa ini sering dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu bentuk muka bumi. Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.183,53 km persegi, di mana daratannya terdiri atas luasnya 1922,570 km persegi dan lautannya 3.257,483 km persegi. Jadi di Indonesia itu antara daratan dan lautannya lebih luas lautannya. Yang ketiga yaitu kondisi iklim di Indonesia. Pada umumnya terdapat 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim musim, dan iklim panas. Kondisi iklim di Indonesia berada di iklim tropis, jadi kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai April, sedangkan musim panas atau musim kemaraunya itu berada di bulan April sampai di bulan Oktober. Namun di tahun 2022 ini cuacanya kurang menentu gitu ya, kadang masih campur-campur, kadang hujan, kadang panas gitu. Kemudian materi yang kedua yaitu kondisi flora dan fauna di Indonesia. Pengertian flora. Pengertian flora dalam bahasa Latin, flora mengandung arti nama dewi bunga. Istilah flora dalam biologi digunakan untuk menyebut pengelompokan tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan yang berada pada suatu area atau wilayah yang hidup pada waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu ada distribusi flora di dunia. Flora yang tumbuh di dunia memiliki beragam jenis dan persebaran. Flora di dunia tersebar dari khatulistiwa sampai dengan wilayah kutub. Flora ada yang hidup di wilayah daratan maupun di wilayah perairan. Pengelompokan flora yang tumbuh di daratan. Yang pertama itu ada flora hutan. Flora hutan terdiri dari 3 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama, hutan hujan tropis atau pohon-pohon yang terdapat pada hutan hujan tropis membentuk kanopi. Jadi, flora hutan hujan tropis itu membentuk kanopi atau tudung karena curah hujan yang semakin tinggi akan membuat pohon-pohon tersebut tumbuh lebat, sehingga sinar matahari akan sulit untuk bisa menyinari akar dari pohon tersebut. Contoh dari flora hutan hujan tropis ini ada benalu, terus ada pohon-pohon besar seperti pohon tamin, kemudian ada epilit seperti anggrek dan paku sarang burung. Kemudian yang kedua itu ada hutan musim, dan yang ketiga itu ada hutan taiga atau konifer. Hutan taiga ditumbuhi oleh jenis tumbuhan berdaun jarum seperti cemara dan pohon pinus. Yang kedua itu ada flora sabana. Sabana merupakan bioma yang terdiri dari padang rumput dan semak perdu dengan diselingi oleh pohon-pohon yang agak tinggi. Jenis tumbuhannya seperti kapas, kaktus, palem, dan akasia. Yang ketiga ada flora stepa. Stepa merupakan wilayah yang hanya ditumbuhi oleh padang rumput. Pohon-pohonnya sangat jarang ditemui kecuali yang berada di dekat sumber air seperti danau atau sungai.
Jadi ketika ada padang rumput dan itu hanya ditumbuhi satu pohon saja, itu disebut flora stepa atau bioma stepa. Yang keempat ada flora gurun. Ciri khas pada bioma gurun adalah suhunya yang ekstrim atau panas ya, karena bioma ini didominasi oleh batuan dan pasir. Jadi tumbuhan yang hidup pada flora gurun biasanya berdaun kecil dan berakar panjang. Daun kecil ini untuk mengurangi penguapan dan akar untuk menggapai sumber air yang ada di bawah tanah. Contohnya seperti kaktus, kurma, dan kelapa. Jadi pohon kurma itu kan juga dia itu kayak pohon kelapa gitu ya. Dan yang terakhir ada flora tundra. Flora yang mendominasi bioma tundra adalah jenis lumut kerak, dan algae. Selain itu, ada sedikit rumput berdaun pendek yang dapat tumbuh. Seperti di bak-bak mandi gitu, kalau udah lama nggak dipakai ya, biasanya ada lumutnya. Itu dinamakan flora tundra. Tumbuhan yang hidup di tempat-tempat yang lembab. Persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, flora Indonesia bagian barat. Wilayah yang termasuk flora bagian barat adalah Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Salah satu ciri flora Indonesia bagian barat adalah terdapat banyak jenis tumbuhan atau pohon berkayu keras yang sering dimanfaatkan untuk membuat perabotan atau membuat rumah. Contoh tumbuhan yang ada di wilayah Indonesia bagian barat itu jenis kayu jati, mahoni, terus meranti, beringin, pinus, dan rotan. Kemudian yang kedua, flora Indonesia bagian tengah. Daerah yang termasuk pembagian flora bagian tengah adalah Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Pada wilayah ini sebagian memiliki curah hujan yang rendah dengan tingkat kekeringan tinggi. Wilayah inilah yang cocok untuk perkembangbiakan ternak karena banyak terdapat padang rumput. Contoh tumbuhan yang berada di Indonesia bagian tengah adalah akasia, cendana, sagu, dan palem. Kemudian, yang ketiga, flora Indonesia bagian timur. Flora bagian timur berada di Papua serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sebagian flora yang tumbuh di wilayah ini mirip dengan flora yang tumbuh di kawasan Australia. Contoh flora yang ada di wilayah Indonesia bagian timur adalah Matoa, mangrove, Agathis alba, dan sejenis tumbuhan paku, sagu, dan nipah. Yaitu pengertian fauna. Kata fauna berasal dari bahasa Latin yang artinya alam hewan. Dalam mitologi Romawi, kata fauna dapat diartikan sebagai kakak dari faunus, yang artinya sebagai roh yang baik, hutan, dan daratan. Jadi pengertian fauna adalah sebuah lingkungan hewan yang mencakup semua jenis hewan dan kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Jadi lebih gampangnya fauna itu hewan gitu ya. Kemudian persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat. Fauna di bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Hewannya terlihat lebih besar-besar seperti gajah, macan, banteng, kerbau, orangutan. Kemudian ada juga berbagai reptil, yaitu seperti contohnya ular, kadal, bunglon, kura-kura, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga macam-macam burung. Ada burung hantu, burung kutilang, burung gagak, burung elang, burung merak, dan berbagai macam unggas lainnya. Adapun ikan air tawar seperti ikan mas, mujair, belut, terus ikan gabus, ikan lele, dan ikan nila. Kemudian yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah. Fauna di Indonesia tengah yaitu meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Fauna di wilayah ini antara lain ada babi rusa, ikan duyung, kaskus, monyet hitam, kuda, sapi, komodo, biawak. Dan adapun jenis burung, di Indonesia Tengah ada burung dewata, burung kakak tua nuri, burung raja udang, dan burung mandur. Yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian timur. Fauna di bagian Indonesia Timur meliputi wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Arak. Di sana terdapat fauna mamalia seperti kanguru, badak irian, palubi, bekantan, kelelawar, dan ada pun beberapa jenis burung yang ada di Indonesia bagian timur. Contohnya seperti burung cendrawasih, burung nuri, burung raja udang, dan kasuari. Oke, terima kasih. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.